Babak baru, setelah diperiksa 3 rekening Amalia, Yosef menjadi sorotan terkait dana 230 juta rupiah. Seperti diketahui, Yosef berperan sebagai Dewan Pengawas sekaligus pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional. Sementara Tuti dan Amalia, bertindak sebagai sekretaris dan bendahara yang mengelola rekening yayasan. Belakangan ini, konflik yayasan menjadi kecurigaan polisi terkait rekening yayasan yang menyimpan tanda tanya besar. Rohman Hidayat mengatakan jika polisi meminta 3 rekening Amalia untuk di-print out untuk melihat aliran dana yayasan. Yang di BAP terakhir itu dimintai soal print out rekening almarhum Amel. Ada beberapa rekening, ada 3 rekening. 1 rekening itu di-print out dan dikonfirmasi ke Pak Yosef mengenai keberadaan semua transaksi di situ, tambah Rohman Hidayat. Dalam pemeriksaannya, polisi menemukan kecurigaan. Terdapat sejumlah transferan dana yayasan kepada beberapa orang. Sebagai pendiri yayasan, Yosef pun ditanya satu persatu terkait identitas penerima dana dan kepada siapa dana tersebut diberikan. Yosef mengaku ada beberapa yang kenal dan ada juga yang tidak. Kenal tidak dengan salah satu penerima dana ini, yang ini. Pak Yosef ada yang kenal ada yang tidak, jawab Rohman Hidayat sambil mengutip pengakuan yayasan. Yosef juga ditanya soal aliran dana pembangunan yayasan. Namun Yosef mengaku tidak mengetahuinya. Pembayaran pembangunan, ini itulah. Itu bagian keuangan, kebanyakan karena Pak Yosef tidak turun dalam teknis yayasan. Pak Yosef tidak tahu detailnya, tambah Rohman Hidayat. Menurut Rohman Hidayat, wajar jika Yosef tidak mengetahuinya karena Yosef tidak turun langsung dalam teknis yayasan. Baru-baru ini, ada isu kalau Yosef sempat mendesak untuk mencairkan dana bantuan operasional sekolah, BOS, dari pemerintah untuk yayasan. Dana tersebut senilai 230 juta rupiah. Besarnya dana tersebut menjadi sorotan dari kasus Subang ini. Rohman Hidayat mengatakan jika dana BOS itu sudah cair. Tak hanya itu, Rohman Hidayat juga mengatakan jika Yosef ingin kembali mengurus yayasan. Itu kan dana BOS, dana bantuan dari pemerintah, dana untuk bantuan. Karena memang ada batas waktunya, artinya kalau dana itu tidak digunakan untuk pembangunan sekolah, tentunya dana itu akan ditarik lagi. Itulah maksud Yosef untuk segera menjalankan lagi yayasan, mencairkan uang dana BOS, ungkap Rohman Hidayat. Rohman Hidayat juga menjelaskan jika dana itu tidak segera dicairkan, Yosef takut hal itu akan menjadi tuntutan. Karena Yosef punya tanggung jawab besar kepada anak-anak di yayasan. Bahkan untuk saat ini yayasan tersebut terbengkalai, wajar jika Yosef punya keinginan untuk mengurusnya. Pastinya mereka bisa saja akan menuntut Pak Yosef di kemudian hari. Karena proses belajar mengajar itu tidak berjalan lancar, sampai sebelum kejadian ini, tidak ada masalah mengenai yayasan. Faktanya setelah kejadian ini, hampir 3 bulan ini yayasan bermasalah, karena Yoris sebagai ketua yayasan tidak bertanggung jawab, pungkas Rohman Hidayat. Semakin dikupas, semakin menyimpan tanda tanya. Itulah gambaran dari kasus Subang. Tetap tunggu dan nantikan, karena kami selaku tim Raja Gosip akan terus menyajikan kasus Subang hingga selesai. Sekian dan terima kasih.